من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baru 2 hari yang lalu lah kurang lebihnya, alhamdulillah Allah kasih kesempatan yang untuk ukuran saya, masya Allah, bertemu bertatap muka dengan Imam Mahir Al-Maiqli, Imam Masjidil Haram. Saya kaget, luar biasa kagetnya, ternyata suaranya yang khas, yang sepertinya kalau kita tidak melihat orangnya mah kayaknya sudah tua begitu. Ternyata di bawah saya umurnya. Baru saja punya anak yang pertama dan sedang menempuh program doktoral di Saudi sana. Ada secuplik kisah menarik ketika saya bersama-sama beliau sepulang dari sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram. Kebetulan hari itu hari terakhir kemarin saya ada di Mekah. Ketika bercerita tentang Darul Quran dan perkembangannya, lalu Imam Mahir bercerita ada seorang Makkah, seorang yang tinggal di Makkah kena penyakit. Dokter sudah tidak bisa menyembuhkan, rumah sakit sudah tidak bisa menyembuhkan. Akhirnya beliau keluar dari rumah sakit dan kemudian menyusuri jalan-jalan yang sepi di kota Makkah, hingga kemudian naik ke atas bukit di salah satu perbukitan di kota Makkah. Di sana orang ini i'tikaf selama 1 minggu penuh. Bolak-balik selama i'tikaf membaca suratul Baqarah. Tiap habis baca beberapa ayat, dia tiupkan ke tangannya sendiri. Lalu kemudian ditempelkan di bagian yang sakit. Qila wa qala, penyakitnya kanker. Kebetulan saya bersama jamaah yang kemarin membawa serta seseorang yang mendapatkan keajaiban juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Hari Rabu beliau namanya Pak Haji Joni ditampilkan di TPI. Dalam keadaan masyarakat pemirsa saat itu melihat kanker beliau menggantung segede telur angsa di leher. Itu baru 1 di leher, belum lagi di dada dan di bawah perut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau sudah 16 tahun berikhtiar berobat, tidak sembuh. Dan tidak berani dokter mengoperasi beliau secara optimal karena kankernya sudah menyebar dan sudah masuk ke bagian-bagian tubuh beliau yang vital, diantaranya paru-paru dan jantung serta hati. Tapi saat itu saya memompa keyakinan beliau bahwa Allah ini Masya Allah, kekuasaannya bukan kekuasaan manusia. Ketika Allah bercerita tentang Nabi Zakaria dan istrinya, ternyata Allah memberitahu kepada dunia Nabi Zakaria bisa memiliki anak. Jika kurang, lalu kemudian Allah menyodorkan lagi kisah Siti Maryam yang bahkan tidak punya suami dan belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki manapun. Lalu kemudian bisa punya anak. Masih kurang juga, Allah kemudian sodorkan kisah tentang Nabi Allah Isa tatkala masih di dalam buayan, di mana Nabi Allah Isa kemudian bisa bercakap-cakap.
Padahal orang-orang di sekeliling Maryam saat itu menolak. Disebut diantaranya dalam surah Maryam, fa'asyarat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Lalu bayi ini menjawab bercakap-cakap, qala inni abdullah. Bahkan percakapannya bukan cuma 1-2 suku kata, melainkan banyak sekali. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Perkataan Allah jauh di atas perkataan manusia. Dokter-dokter bilang Pak Joni nggak mungkin sembuh, hanya akan berkurang saja penyakitnya sedikit, tapi sepertinya mah sudah tidak akan bisa ditolong. Sehingga dia berputus asa, kalau emang nggak bisa ditolong, ya ngapain lagi berobat. Nah, ketika kemudian mampir ke acara nikmatnya sedekah di TPI, saya memompa diri saya untuk meyakini kebesaran Allah. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun, makana lillahi ayyattakhidha min waladin subhanah idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Enggak Joni, enggak. Allah enggak perlu mereka itu kalau Allah ingin menyembuhkan. Makana lillahi ayyattakhidha min waladin subhanah, maha suci Allah. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Berangkat Pak Joni, berangkat. Pertama berangkat sholat malam, kedua berangkat sholat duha, ketiga berangkat benahin sholat yang fardu. Jangan masuk ke masjid kecuali sebelum azan berkumandang supaya sempat sholat wudhu dan tahiyatul masjid. Supaya sempat sholat qobliyah masjid, qobliyatul zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Sholat fajar. Kemudian berangkat kepada Allah dengan bekal sedekah. Insya Allah Pak Joni, insya Allah Allah akan memudahkan. Bersayap ini cerita di dalam khutbah ini. Saya ceritakan kepada Pak Joni bahwa ada seorang kawan yang tertembak 8 peluru. 5 peluru bisa diambil, 3 peluru tersisa di badannya. Sama ketika main ke pesantren, dia pun bicara, kalaulah saya dikubur bersama 3 butir peluru yang tidak bisa diambil lagi, saya redho dan ikhlas agar 3 peluru ini menjadi saksi bahwa saya pernah berjihad di Ambon. Wow, saya bilang di sisi itu bagus sekali, tapi di sisi yang lainnya agak ada yang jelek, tidak bisa diambil. Kata siapa tidak bisa diambil? Saya nyeletuk, saya di bawah tuh. Saya bilang, Ustaz, ada yang bisa ngambil. Lalu dia ngomong gini, nggak ada Ustaz, anu udah keliling. Keliling kemana teh? Ada yang bisa ngambil. Sadar jawaban saya mesti Allah. Lalu dia bilang, ya kalau Allah mah mungkin aja. Loh bukan mungkin aja, mungkin saya bilang. Go, berangkat. Kali ini riadoh ulang. Saya punya kebiasaan sebelum sesuatu gitu ya, riadoh 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari. Baru hari ke-41-nya berangkat ke rumah sakit. Saya bilang kami punya rumah sakit di Bantul, rumah sakit Al-Hidayah. Rumah sakit itu dibangun ketika gempa. Dan rumah sakit itu dibangun dengan penuh keberkahan karena dibangun dengan duit sedekah. Dari modalnya aja udah berkah banget. Udah gitu SOP standarnya adalah berbeda dengan SOP para dokter di rumah sakit yang lain. Kalau rumah sakit yang lain dan para dokter yang lain paling banter, paling tuop, itu cuman begini ngomongnya. Pak, operasi sudah mau dimulai, tolong berdoa. Kalau di rumah sakit kami enggak begitu. Siapa nama pasiennya? Si Fulan binti Fulan. Baik. Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Baik. Ini ada 7 hari menjelang operasi, saudara bikin khataman selama seminggu ya. Begitu. Saudara bikin khataman selama seminggu ya. Begitu.
Saudara bikin yasinan, saudara bikin sini, dan jangan nanya hadisnya. Berangkat sana. Nah, hari H terjadi insya Allah kemudahan. Dan saya mendahului perkataan sebenarnya, tapi sambil bilang insya Allah. Kalau Allah berkenan, peluru-peluru yang memang susah diambil itu ada dua. Pertama, Allah akan hilangkan begitu saja. Boom, simsalabim. If you believe itu peluru akan hilang, it will happen. Itu yang akan terjadi. Dan itu sih nggak perlu Tuhan. Orang-orang yang memang punya keyakinan super tinggi udah ditempel di alamnya. Dan Masya Allah, saya sodorkan kisah ini ke Pak Joni. Pak Joni, tahu nggak? H-1 kami kemudian meriadohi ulang. Beliau di rumah sakit Jogja sana, di Bantul sana, dibantu dengan ratusan santri tahfiz di lingkungan Yogyakarta sana dan Bantul. Di pesantren Darul Quran juga diangkat doa. Itu peluru bergeser 3 cm sehingga dokter Sagiran tinggal mengambil seperti ngambil kacang goreng. Tambah semangat nih Pak Joni. Begitu Pak Ustadz. Iya, kalau terjadi sama dia maka terjadi juga sama ente. Asal ente percaya. Ya Ustaz, ana udah tanggung. Mau percaya siapa lagi sekarang? Udah 16 tahun, ana udah habis miliaran rupiah. 5 miliar dia habis. Tapi sama Allah murah sekali. Dia cuma habis 1 mobil Yaris plus duit 180 juta. Kan saya tanya, punya apa Pak Joni? Saya tinggal punya duit sekian sama mobil Yaris. Oke, semua saya ambil. Buat sedekah. Ikhlas enggak? Ya ikhlas. Udah habis-habisan buat rumah sakit. Masa buat Allah enggak redo? Bismillahirrahmanirrahim. Jalan. Bener Pak. Itu dokter Sagiran bersaksi. Itu kanker yang harusnya memang sudah menyebar. Tiba-tiba seperti mengerucut. Seperti mengarah kepada satu circle lingkaran. Sehingga lagi-lagi seperti telur angsa yang diambil. Luk gitu. Masya Allah. Kemudian Pak Joni ikut umroh yang kemarin. Tanggal 21 Juni sampai 29 Juni. Lalu kami bawa keliling ke masyayikh Quran. Ke syekh Quran di Makkah dan di Madinah. Siapa sangka ternyata pulang bawa oleh-oleh dari Imam Mahir. Nyambung lagi ke kisah yang pertama. Jadi orang ini baca surah Al-Baqarah. Dapat sekian ayat dia tiup. Dia tempel ke bagian kankernya. Dapat sekian ayat lagi, tiup lagi. Ditempel lagi. Dapat lagi, tempel lagi. Seminggu kejadian ini berturut-turut sambil dia i'tikaf. Masya Allah. Itu kanker kemudian hilang. Yang ngomong adalah Imam Mahir Al-Ma'iqli. Imam Masjidil Haram. Suaranya insya Allah bapak-bapak masyarul muslimin tentu sebagian yang kenal. Apalagi di sini ada santri-santri tahfiz. Mahasiswa-mahasiswa tahfiz. Lalu ada orang-orang yang kemudian berpikir sangat sempit. Ya masa gitu aja bisa sembuh loh. Masa gitu aja ada pengaruhnya loh. Makanya ini saya bicarakan di sini supaya anak-anak mahasiswa Fakultas Kedokteran coba teliti. Ada apa di balik pembacaan surah Al-Baqarah? Kok ditiup di tangan bisa kemudian ditempelin dan sembuh? Ada apa nih? Ada kekuatan apa gerangan secara fisika, secara alam, apa kayak dah. Itu tugas Anda. Yang memang ada di university. Coba dong bedah. Kumpulin 2-3 orang, kemudian lakukan sesuatu, yang satu diemin, tetap berangkat ke rumah sakit. Tidak ada samaan Quran, tidak ada khataman Quran, tidak ada sodako, tidak ada yang lain-lain. Sementara yang 2 dikawal. Pengen tahu seperti apa jadi. Loh kalau saya Yusuf Mansur bukan alumni dari Fakultas Kedokteran. Saya cuma ngomongnya logika aja. Begini aja Mas. Mohon jangan ada yang tertawa ketika saya bercerita seperti ini. Tahan karena kita ada di sholat Jumat. Sampean makan jengkol sama makan pete. Coba kemudian tiup. Mesti beda ketika saudara itu makan sesuatu yang menyegarkan. Lah sekarang saudara mengunyah Quran nih, Quran dikunyah. Alif lam mim
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dikunyah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tempelin. Saya bilang saya nggak ngerti teori kedokterannya. Tapi masa iya orang makan jengkol bisa sama dengan orang yang makan makan mint? Masa iya rumah yang kosong bisa sama energinya dengan rumah yang diisi? Masa iya sama-sama diisi tapi yang satu orangnya sangat baik sama dengan orang yang tidak baik walaupun dia tidak jahat? Masa iya sama rumah yang habis perang bambung perang suami istri lalu kita datang sama dengan suami istri yang memadu kasih karena Allah, memadu cinta karena Allah, sholat malam berdua bersama istrinya, bersama anak-anak yang mungkin beramai-ramai? Masa sama? Ya mesti beda, mesti lain. Nah, saya sengaja menceritakan ini menantang nih. Sebab saya tadi ketemu hal yang menarik, Masya Allah. Udah lama saya diceritakan tentang keagungan, kemuliaan saudara-saudara semua. Saya nun jauh di sana di Jakarta. Tapi nama UIN Malang ini Masya Allah harum betul. Sampai saya rindu pengen kesini, pengen tahu. Alhamdulillah semalam saya lewat sini. Begitu saya lewat ada bacaan Universitas Islam Negeri Malang. Saya bilang sama yang ngantar, saya di Malang ya sekarang. Memang Ustadz nggak tahu ada di Malang? Tidak paham saya. Artinya, iya di Malang saya. Langsung saya SMS Pak Kiai. Pak Kiai saya bilang, Pak Kiai Mas Prayogo saya ada di Malang. Tapi mungkin tidak nyampe SMS-nya. Baru pagi hari saya dikontak oleh kawan. Kemudian menyambungkan ke Pak Kiai, saya ke sini. Kemudian benar saya ditunjukkan ada Visual Basic 60 yang ditulis dalam bahasa Arab. Wow, subhanallah. Era habis Visual Basic itu sebenarnya era .net. Nah, saya kemudian dulu pernah saya jualan .net. Ketika sebelum jadi ustaz, saya jualan software. Salah satunya membawa .net. VB.net, ASP.net, dan lain-lain. Jadi saya acungin jempol juga. Wow, ternyata YIN. Dulu kan saya YIN. Belum ada gini-ginian. Sekarang udah menjelma menjadi UIN. Keren sekali. Oke, sekarang saya tantang. Saya tantang mahasiswa kedokteran. Coba Gi, teliti Gi. Yuk kita cari yuk mana orang yang susah. Lalu kita kasih tahu tentang sedekah. G, dari hari pertama kita teliti darahnya, imunologinya, yang lain-lainnya. Pembiayaannya nanti urusan Pak Rektor. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata ini bukan ilmu baru. Hanya kita perlu mencari bukan begini, jangan sampai kita modelnya begini. Akhirnya Islam jadi pembenaran saja gitu. Oh ya benar tuh di Quran ada, jangan begitu. Harus coba diteliti. Kalau saudara saya pernah ikut kuliah kedokteran. Singkat, tidak panjang, tapi langsung dari Grandmasternya. Profesor Dr. Haji Susilo Wibowo. Rektor Undip Semarang. Beliau kebetulan atas izin Allah dan ridha Allah berkehendak memberi kasih sayang kepada beliau karena penyakit tumor. Lalu ketika tidak ada yang bisa di Indonesia ini, lalu beliau berangkat ke Australia. Sampai di Australia, kemudian dinyatakan itu bukan tumor, itu kelenjar getah bening biasa. Lalu si profesor ini, Masya Allah, saya hormat dan kagum pada beliau, mengatakan, loh saya ini dokter, ini mesti tumor. Lalu kata dokter yang di depan mata dia, enggak, itu bukan tumor, itu kelenjar getah bening. Anda tahu apa tentang tumor? Oh saya tahu, saya pernah baca bukunya. Dengan tersenyum dokter itu mengatakan begini. Oh saya tahu, saya pernah baca bukunya. Dengan tersenyum dokter itu mengatakan begini. Kamu tahu yang nulis itu siapa?
Yang nulis itu siapa? Ternyata setelah disadari oleh Pak Profesor Dokter Haji Susilo Wibowo, ternyata buku tentang tumor yang dia baca yang nulis di depan mata dia. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh dokter tersebut? Memberi tiket. Bukan memberi obat. Memberi tiket kemana? Ke Blue Mountain. Dengan bingungnya dia berangkat ke Blue Mountain. Beliau mengatakan kepada saya, cerita. Kuliah kedokteran ini selama 1,5 jam. 1.5 hours. I was studying nih. Short about medical. Masya Allah. About medis. Ternyata saya disuruh ke Blue Mountain itu untuk menikmati alam. Terus untuk menurunkan panas karena di sana dingin. Begitu pulang panas saya sudah turun. Habis itu saya kemudian dikasih lagi tiket untuk ikut camping. Camping bersama siapa? Ternyata camping itu dipilihkan oleh dokter tersebut. Dia camping, dia kemah bersama kurang lebih 5-6 orang yang sudah sembuh dari tumor. Ketika ditanya, kok kenapa saya tidak dikumpulkan dengan para medis? Kenapa saya malah dikumpulkan dengan pasien yang walaupun memang sudah sembuh? Ternyata dari zat-zat orang yang sudah sembuh itu, tubuhnya mengeluarkan zat yang disebut zat the winner. Jadi zat itu positif sekali akan mengalir ke tubuhnya Pak Prof. Dan itulah yang disebut dengan feromon. Nah mungkin mahasiswa-mahasiswa kedokteran bisa berangkat tuh penelitian dari situ. Feromon. P-H-E-R. Ya, feromon. O-M-O-N-E. Search di Google, search di web. Kemudian klik, ada ribuan artikel tentang feromon. Feromon itu berasal dari, setelah saya cari-cari tahu, ternyata dia adalah air liurnya serigala jantan, Pak. Ketika bulan purnama, serigala jantan ini mengaum. Nah dari aumannya itu kemudian keluar air liurnya. Air liur itulah yang kemudian mengundang ya serigala-serigala betina untuk minta ditiduri. Luar biasa ini Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian akar katanya feromon. Lah, bayangkan ya, Al-Qur'an apa Allah bilang? Litubashshira bihil muttaqin. Walitundhira bihi qaumal ludda. Masya Allah. Ketika kita duduk di antara anak-anak yatim yang happy karena kita membawa pahala buat dia, buat kita juga, karena dia mendoakan kita, kan dia pahala. Kita juga didoakan, mendoakan dia. Dia juga bahagia karena bukan cuma didudukan oleh kita, tapi dikasih kain baru, disenangkan hatinya. Feromonnya tinggi sekali. Mungkin bisa kita coba lihat dari situ. Kita bisa teliti nih. Oh kenapa ya orang-orang yang didoakan sebelumnya itu ternyata lebih hebat daripada bius paling hebat. Bismillah ya Pak. Bapak percaya Asmaul Husna? Percaya, ikutin ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Pak, dokter-dokter yang feromonnya kuat, dia bisa mempengaruhi pasien. Dia nggak perlu itu antibius, nggak perlu bius. Masya Allah. Oke. Tentu saja mimbar Jumat ini tidak cukup untuk saya bercerita tentang apa yang saya ini mau bicarakan. Tapi paling tidak, mudah-mudahan nih, ya kan selama ini kan saya punya teori begitu nih, wes sudah sedekah, tapi kan belum pernah diteliti. Kok bisa orang belum laku-laku rumahnya setelah sedekah laku? Ada apa sih? Oke, fakultas apa tuh namanya, fisika kah atau apa, meneliti. Ada apa sih? Energinya apa sih yang terjadi? Kedokteran apa, kemudian fakultas agama juga sharing di sana, terus kemudian para santri-santri hufaz sharing tentang ayat-ayatnya. Insya Allah mudah-mudahan akan menjadi khasanah baru, melebihi sekedar tesis 3 bahasanya anak-anak yang kemarin diceritakan oleh Pak Profesor Haji Imam Suprayogo. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wasikum
wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alam anna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minna wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus salat.